Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujirah Yunintias dengan NIM 858848726 dari Salut Kabupaten Kediri. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan makhluk hidup. Nah, untuk perkecambahan selama pengamatan 2 minggu, akar mulai berkembang pada hari kedua hingga ketiga dengan munculnya akar utama yang panjangnya mencapai 2-5 cm, diikuti oleh akar sekunder yang menyebar untuk menyerap air dan nutrisi. Batang atau hipokotil memanjang secara vertikal pada hari minggu pertama mencapai tinggi 5-10 cm. Daun pertama kali muncul sebagai kotiledon pada hari keempat hingga ketujuh, yang kemudian digantikan oleh daun sejati berbentuk bulat dan hijau cerah pada hari minggu kedua, dengan ukuran daun meningkat dari 1-2 cm menjadi 3-5 cm, menunjukkan fotosintesis aktif dan pertumbuhan keseluruhan yang sehat. Nah, selanjutnya ada pertumbuhan dan perkembangan dari hewan lalat buah. Siklus dari telur hingga dewasa atau imago pada umumnya ada 4 tahap, yaitu telur, larva, pupa, dan imago. Lalat betina akan meletakkan telur sekitar 400-500 butir di permukaan buah busuk atau media lembab. Setelah menetas menjadi larva atau ulat kecil, aktif makan jaringan buah busuk untuk mendapatkan nutrisi. Larva mengalami 3 instar tahap pertumbuhan di mana kulitnya berganti 3 kali. Pada instar ketiga, larva mencapai panjang 5-7 mm. Tahap ini berlangsung selama 4-5 hari. Selanjutnya, larva berhenti makan dan membentuk pupa atau kepompong di tempat yang aman. Nah, yang terakhir yaitu imago atau dewasa. Dari pupa keluar lalat dewasa dengan sayap, mata merah, dan kemampuan terbang. Imago siap berkembang biak, makan, dan meletakkan telur. Siklus hidup total dari telur hingga imago biasanya 10-14 hari pada suhu 20 derajat Celcius dan kondisi ideal. Pada bunga sepatu, strukturnya mendukung proses reproduksi seksual yang melibatkan penyerbukan dan pembuahan untuk menghasilkan biji. Nah, ini yang pertama yaitu ada mahkota, lapisan dalam yang menarik penyerbuk berwarna cerah merah dan berbentuk seperti corong atau lonceng, terdiri dari 5-7 petal yang besar dan mencolok. Selanjutnya ada lapisan luar atau pelindung berbentuk cangkir pada bunga sepatu, kelopak terdiri dari 5-7 daun yang melindungi bunga saat kuncup. Nah, selanjutnya ada benang sari, yaitu organ jantan terdiri dari filamen atau tangkai dan antera kantung serbuk sari. Pada bunga sepatu ada banyak stamen, biasanya ada 5 atau lebih, yang mengelilingi putik dan menghasilkan serbuk sari yang mengandung sel sperma. Nah, selanjutnya ada putik atau pistil, yaitu organ betina, terdiri dari ovarium, yaitu bagian bawah yang membengkak, tangkai putik atau style, dan kepala putik atau stigma. Stigma lengket untuk menangkap polen, sementara ovarium berisi ovula atau sel telur. Selanjutnya ada perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama ada okulasi. Tentukan jenis tanaman yang masih muda berdiameter kurang lebih 1 cm, buat torehan persegi panjang dengan ukuran 1,5 x 2 cm pada batang bawah. Ambil kulit yang berisi mata tunas dari ranting tanaman yang akan ditempel. Tempelkan kulit bertunas pada batang bawah dan ikat dengan tali rafia dan tutup celah-celah yang ada dengan menggunakan vaselin. Setelah tunas baru tumbuh, bukalah tali pengikatnya dan potonglah bagian atas dari tanaman bawah. Selanjutnya ada menyambung. Yang pertama, carilah tanaman bawah atau rootstock kira-kira sebesar jari kelingking. Potonglah batang tersebut secara miring dengan jarak lebih kurang 5 cm di permukaan tanah dan beri sedikit sayatan pada potongan tersebut. Ambillah ranting tanaman yang sejenis mempunyai sifat-sifat yang kita inginkan, yaitu ukurannya kira-kira sama dengan ukuran kemiringan batang. Selanjutnya, sambungkan ranting tersebut dengan batang bawah, lalu ikatlah dengan menggunakan selotip transparan atau tali rapia. Yang terakhir yaitu buang ranting pada tanaman bawah dan jagalah tanaman tersebut agar tidak terkena sinar matahari terlalu banyak. Dan yang terakhir yaitu mencangkok. Pertama-tama, tentukan jenis tanaman yang Anda inginkan untuk dicangkok. Pilihlah cabang yang akan dicangkok dengan diameter kurang lebih 2,5 cm dan tidak berpenyakit. Kuliti cabang tanaman tersebut sepanjang kurang lebih 10 cm dan jarak 10-15 cm dari pangkal cabang. Lalu buanglah kambiumnya dengan cara mengeroknya sampai bersih. Lalu biarkan mengering selama 6-2 jam. Tutuplah bagian yang terbuka tersebut dengan tanah yang gembur dicampur kompos secukupnya.
Yang terakhir, bungkuslah dengan sabut kelapa atau plastik dan ikatlah kedua ujungnya. Nah, dari sini dapat disimpulkan yaitu proses pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan saling terkait dan esensial untuk kelangsungan makhluk hidup. Pertumbuhan menyediakan dasar fisik, perkembangan pembentukan fungsi, dan perkembangbiakan memastikan regenerasi populasi. Faktor lingkungan seperti nutrisi, cahaya, suhu, dan genetik memainkan peran krusial dengan variasi antar spesies menunjukkan adaptasi evolusioner. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.